Kiprah pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sudah kembali di penghujung perjalanan selama 2 musim berkarir di Liga Voli Korea. Megawati telah menyelesaikan pertandingan terakhirnya di babak reguler bersama Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Rabu 19 Maret 2025. Pada laga tersebut, dia berhasil mencetak poin terbanyak dengan raihan 38 angka dan juga tingkat keberhasilan yang cukup mengesankan yakni 64,29%. Meskipun Red Spark harus kalah lewat pertandingan 5 set kontra Gimcheon Korea Expressway High Pass dan gagal mengamankan peringkat kedua pada klasemen akhir, Megawati mencetak rekor individu pada Liga Voli Korea. Megawati mencapai perolehan tingkat keberhasilan serangan tertinggi dalam 11 tahun terakhir Liga Voli Korea bergulir. Perlu digarisbawahi catatan tersebut hanya terhitung sepanjang babak reguler yakni dari putaran pertama dan putaran ke-6. Setelah laga melawan High Pass, Megawati memiliki tingkat serangan sukses menembus angka 48,06%. Catatan tersebut jauh lebih baik daripada musim pertama Megawati yang mencetak 43,95 serangan sukses pada musim 2023-2024. Torehan tingkat keberhasilan serangan 48,06% milik Megawati tercatat paling tinggi sejak terakhir kali Liga Voli Korea musim 2013-2014. Saat itu, middle blocker Suwon Hyundai ENC Hillstate yakni Yang Hyo Jin yang membukukan tingkat serangan mencapai 51,38%. Selebihnya, Megawati memegang tingkat keberhasilan serangan paling tinggi dalam kurun musim 2014-2015 sampai 2024-2025. Megawati bahkan melewati status speaker paling mengerikan seperti Kim Yeon Kong, Giselle Silva, hingga Laetitia Moma Basoko. Tak hanya itu, atlet berusia 25 tahun itu juga mengungguli tingkat serangan sukses pebola voli putri asal Amerika Serikat, Madison Richelle atau Maddie Kingdon yang pernah bermain di Proliga 2024 bersama Jakarta Popsivo Polwan. Maddie Kingdon pernah mencatatkan tingkat serangan tertinggi saat membela Hwaseong IBK Altos pada musim 2016, 2017, dan 2017-2018. Red Sparks harus mengakui keunggulan Korea Expressway High Pass dengan skor 2-3. Meski demikian, tim asuhan Ko Hae-jin tetap berhasil finish di peringkat ketiga klasemen dengan raihan 64 poin dari 23 kemenangan dan 13 kekalahan. Di atas Red Spark, terdapat Incheon Pink Speeders yang memuncaki klasemen dengan 81 poin dan Suwon Hyundai ENC Hillstate di posisi kedua dengan 66 poin. Dengan posisi ini, Red Spark memastikan diri lolos ke babak playoff dan akan menghadapi Hillstate dalam format best of 3 untuk memperebutkan tiket ke final. Di laga terakhir, Megawati menunjukkan performa impresif di musim reguler. Megatron sukses mencetak 38 poin saat melawan High Pass yang membuat total raihan poinnya musim ini mencapai 802. Catatan ini lebih baik dibandingkan musim sebelumnya, di mana ia mengoleksi 797 poin. Dengan performa luar biasa ini, Mega menduduki peringkat ketiga dalam daftar pencetak poin terbanyak liga. Para pemain sudah bekerja keras selama musim reguler. Berkat dukungan para penggemar, kami sukses melaju ke playoff. Kami pun perlu mempersiapkan diri dengan baik menjelang playoff, ujar pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, kepada The Spike. Jadwal pertandingan playoff babak playoff akan menjadi ujian berat bagi Red Spark yang musim lalu juga mencapai semifinal tetapi gagal melaju ke final. Tahun ini, mereka berambisi untuk memperbaiki pencapaian tersebut dan memburu gelar pertama sejak musim 2011-2012. Berikut jadwal pertandingan playoff antara Daejeon Red Sparks dan Suwon Hyundai ENC Hillstate. 25 Maret 2025. Suwon Hyundai ENC Hillstate vs Daejeon Jungkwanjang. Red Spark. 27 Maret 2025. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks vs Suwon Hyundai ENC Hillstate. 29 Maret 2025. Suwon Hyundai ENC Hillstate vs Daejeon Jungkwanjang. Red Sparks, jika diperlukan.
Dengan semangat juang tinggi dan performa gemilang Megawati, mampukah Red Spark melaju ke final tahun ini? Patut untuk dinantikan. Jurnalis senior Kim Jeon-yeop mengakui bahwa Megawati menjadi ancaman sekaligus solusi bagi Liga Voli Korea. Megawati memberi gebrakan baru di Liga Voli Korea sebagai angkatan pertama pemain kuota Asia. Di musim keduanya, Megawati sudah mencatatkan berbagai macam rekor baik untuk timnya, Red Spark maupun bagi catatan pribadinya. Tak hanya warga Korea yang antusias dengan kehadiran Megawati, Red Spark dan Liga Voli Korea pun menjadi dikenal di Indonesia. Kim Jeon-yeon pun membahas bagaimana kehadiran Megawati ini bisa menjadi ancaman sekaligus solusi bagi Liga Voli Korea. Pada awalnya, jurnalis Kokmin Ilbo ini mengakui bahwa pandangan soal kuota Asia menjadi sangat rumit karena membuat daya saing pemain lokal menjadi menurun. Pada saat yang sama, situasi Korea Selatan yang mengalami penurunan angka kelahiran setiap tahunnya membutuhkan peningkatan jumlah pemain asing. Akhir-akhir ini, sistem kuota Asia diperkenalkan di berbagai cabang olahraga di Korea. Terpisah dari kuota asing non-Asia, pemain Asia ini mengalami peningkatan secara bertahap. Dimulai dari sepak bola profesional pada 2009 lalu, ada sistem kuota Asia diterapkan di bola basket profesional pria 2020, Liga Voli Korea Putra dan Putri 2023, dan bola basket profesional Putri 2024, tulis Kim Jeon-yeon. Bahkan kuota Asia akan turut diperkenalkan di bisbol profesional dalam waktu dekat. Pada awalnya, draft kuota Asia menjadi cara bagi klub untuk melakukan efektivitas biaya dengan memberikan upah kecil bahkan jika dibandingkan oleh pemain lokal. Megawati yang bergabung dengan Red Spark pada 2023 lalu dipilih menjadi contoh representatif keberhasilan kuota Asia, tulis Kim Jeon-yeon. Kim Jeon-yeon kemudian membahas gaji kecil Megawati dengan mendapatkan gaji sebesar $100.000 AS, atau 1,6 miliar rupiah di musim pertama dan $150.000 AS, atau setara dengan 2,4 miliar rupiah untuk musim kedua. Gaji tahunan untuk pemain asing adalah $250.000 AS untuk tahun pertama dan $300.000 AS pada tahun kedua, jadi dia tampil dengan level kemampuan tinggi dengan gaji kurang dari setengah jumlah gaji pemain asing, kata Kim Jeon-yeon. Kim Jeon-yeon pun membuka bahwa gaji Megawati tak lebih tinggi dari rata-rata gaji pemain lokal. Gaji Mega tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan gaji rata-rata pemain bola voli wanita profesional yang mencapai 161 juta won, atau 1,8 miliar rupiah, tulis Kim Jeon-yeon.